Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Sebelum kalian mulai belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu di rumah kalian masing-masing agar kalian diberikan kelancaran dan kemudahan untuk memahami materi pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk materi pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu bahan konduktor dan isolator. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar tentang konduktor dan isolator. Mari kita ingat kembali apa itu konduktor, apa itu isolator. Ya, konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Biasanya terbuat dari logam seperti besi, baja, seng, tembaga maupun aluminium. Contohnya ada panci, wajan, sendok logam maupun garpu logam. Kemudian bahan isolator yaitu benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Biasanya terbuat dari non-logam seperti kain, plastik, dan kayu. Contohnya ada sarung tangan, selimut, dan spatula kayu. Sekarang coba perhatikan gambar panci berikut ini. Bagian yang pertama itu ada gagang panci. Terbuat dari bahan yaitu plastik, sifat hantarannya berarti isolator karena tidak bisa menghantarkan panas. Kegunaannya untuk mengangkat dan menaruh panci. Kemudian bagian yang kedua ada alas panci. Terbuat dari bahan aluminium dengan sifat hantaran yaitu konduktor karena bisa menghantarkan panas. Kegunaannya untuk menghantarkan panas dari kompor sehingga masakan kita menjadi matang. Kemudian bagian yang ketiga ada gagang tutup panci. Bahan yang dibuat untuk gagang tutup panci yaitu plastik dengan sifat hantaran yaitu isolator, tidak dapat menghantarkan panas. Kegunaannya untuk membuka dan menutup panci. Nah, sekarang pernahkah kalian melihat gambar seperti ini? Nah, itu adalah contoh gambar cerita. Jadi hari ini kita juga akan belajar mengenai gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau hewan-hewan dalam suatu peristiwa. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Sekarang kita bahas satu persatu mengenai teknik menggambar cerita. Yang pertama ada teknik kering. Teknik kering itu tidak membutuhkan air atau minyak sebagai pengencer. Cerita langsung dibuat pada kertas gambar. Mula-mula dibuat sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan isi sebuah cerita. Setelah itu diberikan garis atau warna sesuai dengan alat gambar yang digunakan. Alat untuk menggambar teknik kering misalnya pensil, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Nah, contoh teknik kering dengan pensil. Pensil yang digunakan dalam menggambar cerita biasanya adalah pensil 2B. Kemudian yang kedua ada teknik kering dengan krayon. Krayon merupakan campuran antara lilin dan pewarna yang aman untuk anak-anak. Krayon digunakan untuk menggambar cerita yang memerlukan variasi. Kemudian yang ketiga ada teknik kering dengan spidol atau pulpen. Pulpen atau spidol digunakan untuk menggambar karakter-karakter yang tegas pada garis-garis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik basah. Alat untuk menggambar teknik basah misalnya cat air, cat minyak, tinta bak, atau cat poster yang menggunakan air atau minyak sebagai pengencer, berbagai jenis kuas, dan palet cat air. Cerita dibuat dengan membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas, kemudian diberi warna sesuai dengan alat dan bahan untuk teknik basah yang sudah ditentukan. Nah, berikut contoh gambar dengan menggunakan teknik basah yaitu menggunakan cat minyak. Untuk cat minyak biasanya kita menggambar di kanvas. Nah, cukup sekian materi pembelajaran kita untuk hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.